Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan materi kita. Tadi sudah dijelaskan sifat yang kelima tentang sifat wajibnya Allah, yaitu qiyamuhu bi nafsihi. Selanjutnya adalah sifat yang keenam adalah al-wahdaniyah. Apa makna wahdaniyah? Adalah wahya adamut ta'addud fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi. Artinya Allah Maha Esa, baik zatnya Allah, sifatnya Allah, dan af'alnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah satu, sehingga tidak ada satupun selain Allah yang menyamai. Ini hubungannya dengan mukhalafatul khawatir tadi, sehingga tidak ada satupun makhluk yang bisa menyamai zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu makhluk yang menyamai sifatnya dengan sifatnya Allah. Tidak ada satu makhluk yang menyamai perbuatannya dengan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa fil khalqi dzatun kadzatihi. Tidak ada dalam makhluk zatnya yang sama dengan zatnya Allah. Begitu juga sifatnya sama dengan sifatnya Allah, dan perbuatannya sama dengan perbuatan ini tidak ada. Nah, ini yang ke-6. Dan ketujuh adalah al-qudrah. Allah mempunyai sifat qudrah, artinya kuasa. Apa maksudnya kuasa itu? Wa ya sifatun qadimatun qaiban dzati ta'ala yujidu biha wa yu'dib. Artinya Allah mempunyai sifat kuasa, yang sifat ini ada pada zat Allah itu sendiri, yang dengan sifat itu Allah mampu mewujudkan dan tidak mewujudkan sesuatu. Seperti ini, Allah telah menciptakan alam ini. Allah menciptakan alam ini dengan berbagai keindahan alam ini, dan dengan berbagai isi yang ada di alam ini. Ini menunjukkan Allah itu maha kuasa. Allah punya sifat qudrah, Allah punya sifat yang namanya kuasa. Tanpa ada kuasa, Allah tidak akan mampu mewujudkan makhluk ini. Karena makhluk ini sudah ada, maka adanya makhluk ini juga menunjukkan Allah itu maha kuasa. Nah itu, Allah maha kuasa, sehingga wujudnya alam ini juga di samping dalil daripada Allah itu wujud, itu juga menunjukkan tanda bahwa Allah itu maha perkasa. Karena tanpa ada maha perkasa, tidak mungkin alam raya yang hebat ini akan wujud. Karena itulah Allah lah zat yang mewujudkan alam, berarti Allah adalah maha kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah ing atase segala sesuatu iku qadirun, maha kuasa. Nah, salah satu sifat Tuhan itu memang kalau tidak kuasa, itu tidak pantas dianggap sebagai Tuhan. Sehingga seperti Fir'aun, ia mengatakan dirinya ana rabbukumul a'la, aku ini adalah Tuhan kalian yang tinggi. Tetapi dia banyak kelemahan, kadang susah, kadang senang, bahkan banyak susahnya daripada senangnya. Kadang bisa tidur, kadang tidak bisa tidur. Ini menunjukkan dia itu tidak layak sebagai Tuhan, karena kesombongannya aja yang mengantarkan dirinya ngaku-ngaku jadi Tuhan. Kalau Allah tidak, kalau Allah itu maha kuasa, dan patut sekali Allah menjadi Tuhan, karena Allah mempunyai sifat qudrah, kuasa. Yang kedelapan adalah iradah. Allah berkehendak. Apa maksudnya? Wa hiya sifatun qadimatun qaimatun bidzati yukhassisu bihal mumkin bi ba'di ma yajuzu alaihi. Artinya Allah berkehendak menciptakan atau tidak menciptakan sesuatu. Misalnya seperti kita hari ini ngaji di sini daring. Ini sebagai orang yang beriman, ini wajib mengimani bahwa ini semua tidak lepas dari iradah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang iroda ini kemudian dikodok oleh Allah, lalu ditakdirkan, diwujudkan yang hari ini kita ada di sini. Ngaten iki berarti kula panjenengan wajib mengimani bahwa ini semua tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak ada sesuatu itu lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kita daring seperti ini, termasuk kita sekarang ada pandemi COVID-19. Ini mau nggak mau orang mukmin wajib percaya, wajib mengimani bahwa semua ini pasti sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'min. Jadi semua itu tidak lepas dari kehendak Allah, termasuk adanya pandemi COVID-19 ini yang menjadikan kita itu daring seperti ini. Ini adalah tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita yakin sekali bahwa segala sesuatu tidak lepas dari kehendak Allah. Lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha' yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur, dan sebagainya. Banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Nah, ini tetap sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-9, sifat Allah adalah al-ilmu. Nah, ini apa al-ilmu itu? Wa huwa sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala ya'lamu bihal asya, yaitu sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan sifat itu Allah mengetahui segala sesuatu. Dan pengetahuan Allah pengetahuan Allah terhadap segala sesuatu itu juga tidak terbatas, tidak bisa dibatasi oleh apapun. Berbeda dengan makhluk, kita tahu, kita tahu sesuatu, tetapi pengetahuan kita terbatas. Seperti saya menghadap ke depan, maka ketika saya menghadap ke depan ini, di belakang saya ada apa, ini saya sudah nggak tahu. Sekarang ini ada, saya ada, besok akan ada apa dan saya akan mengapa, ini kita tidak tahu. Itu menunjukkan keterbatasan kita. Lah Allah itu maha tahu, karena Allah punya ilmu, yang dengan ilmu ini, dengan sifat ini, Allah maha mengetahui segala sesuatu, dan pengetahuan Allah tidak terbatas. Innallaha bikulli syai'in alim. Allah maha mengetahui terhadap segala sesuatu, bahkan sampai rintikan rintikan hujan, hitungan butir-butir pasir di laut dan lain sebagainya, hitungan daun-daun, semuanya ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui jumlahnya. Daun pring itu bambu, ini satu bambu itu berapa jumlah daunnya, dalam 1 menit berapa yang jatuh, dalam 1 hari berapa yang tumbuh. Ini Allah maha mengetahui. Tetapi kalau kita, jangankan kok butiran pasir, tentang diri kita saja kita sudah tidak tahu. Karena itulah kita adalah makhluk yang lemah. Hanya Allah sajalah yang kuasa, dan hanya Allah saja yang mengetahui, karena Allah punya sifat ilmu. Yang ke-10 adalah al-hayat. Allah punya sifat hayat, artinya Allah itu punya sifat hidup. Dan hidupnya Allah ini, sifat hayatnya Allah ini tidak akan mengalami habis. Artinya Allah, hidupnya Allah tidak akan mengalami rusak, tidak akan mengalami kematian. Ini berbeda dengan makhluk. Makhluk memang awalnya tidak ada, lalu hidup. Dari hidup akan mengalami tidak ada lagi, akan mengalami kematian. Ini wujudnya hidupnya manusia, hidupnya makhluk. Tetapi kalau hidupnya Allah
Allah tidak akan mengalami kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Nah ini, wa tawakkal, dan bertawakallah kamu, 'alal hayyi, pada Allah zat yang maha hidup, alladzi la yamutu, yang tidak akan pernah mati. Nih, Allah Subhanahu wa taala maha hidup, tidak akan pernah mengalami kematian. Ini berbeda dengan hidupnya makhluk. Makhluk memang hidup, termasuk corona, ini juga hidup, berkembang biak juga corona. Tapi ingat, makhluk, dia makhluk pasti akan mati, pasti akan sirna. Kapan embuh? Wallahu a'lam. Kalau ditanya kapan, berarti hubungannya dengan waktu, dan waktu yang akan datang kita nggak akan tahu. Begitu. Makhluk corona itu, karena itu kita jangan terlalu takut pada makhluk, takutlah kepada Allah. Tapi ya kita jangan sembrono, sebab kadang-kadang orang itu menggunakan hakikat dengan syariat, syariat dibuat hakikat. Ini sing kacau. Banjero dipakai jobo, banjobo dipakai jero. Ini yang keliru. Ya memang harus pakai banjobo, banjero. Banjobo adalah zahir, kita usaha dan lain sebagainya. Kemudian batin kita semua pasrah kepada Allah, dan kita yakin bahwa semuanya itu tidak akan terjadi kecuali kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita mati itu juga sudah kehendak Allah, dan bisa jadi ketika kita takut pada corona, ternyata kita matinya bukan karena corona. Kan gitu. Kenapa kita takut mati karena corona? Wong mati kita bukan karena corona. Mati kita ternyata dibentak pasangan kita. Kan gitu. Ono wong lanang wedi corona, tiba-tiba matine kok dibentak sing wedok. Woi, cek, langsung geblak. Jantungan. Tetapi kita harus menerima khuliqalahu. Karena sesuatu itu akan dimudahkan oleh Allah sesuai kehendak Allah. Sudah takdir Allah. Kalau memang dia takdir mati dengan corona, sebab corona maksud saya, sebab corona, Allah mematikan orang itu sebab corona. Lo dilalah, dihimbau melakukan sesuatu yang nggak mau, ya itu berarti takdirnya wes. Takdirnya. Kalau orang itu takdirnya nggak dengan corona mati nih, mungkin karena apa dan sebagainya, sakit dan sebagainya, maka dia dihimbau oleh pemerintah, oleh orang lain untuk melakukan hal-hal yang memutus perkembangan perantai corona, memutus rantai-rantai corona ini dilalah ya mau lho niku. Adalah mau sehingga dia diselamatkan oleh Allah dari corona ini. Mudah-mudahan kita semua ya dijaga oleh Allah dari virus corona. Amin. Nih al-hayat, tadi intinya Allah maha hidup, dan hidupnya Allah tidak akan mengalami kematian. Kemudian yang ke 11, 12, ini Allah punya sifat namanya sama dan basor. Nah ini sama baksan basor. Nah ini sama artinya mendengar, basor adalah melihat. Nah ini apa yang dimaksud sama basorin adalah wahuma sifatani qadimatani qaimatani bidatihi ta'ala yang kasyifu bihima al mawjud. Nah ini yakni sifat sama, sifat basor adalah dua sifat yang ada pada Allah, yang dengan sifat ini terungkaplah segala sesuatu yang wujud, tampaklah sesuatu yang wujud, sampai getaran dalam hati kita, kerentek terhadap hati kita, ini didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada segala sesuatu yang wujud ini tanpa pengetahuan Allah, tanpa penglihatan Allah. Ini tidak mungkin terjadi, walaupun andai orang itu menyembunyikan apapun, sudah disembunyikan, disimpan yang rapat-rapat, siapapun gak akan tahu menurut dia. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui sampai yang dalam hati kita.
yang kita simpan rapat-rapat dalam hati kita, itu Allah mengetahui. Nah, ini ada orang menyimpan rasa cintanya kepada seorang misalnya, sewenang tapi harus mengungkapkan, tidak berani-berani. Waduh. Karena apa? Terlalu besarnya. Kadang sesuatu itu tidak bisa diungkapkan karena gede nih. Karena besarnya cintanya tidak bisa diungkapkan. Kalau masih bisa diungkapkan itu masih kecil, berarti cintanya masih kecil. Kalau sudah tidak bisa, sejauh apa cinta padamu? Aduh mas, aku tidak bisa membaharkan cintaku padamu. Oh, terlalu besar ini cintanya. Nah, jadi apa namanya? Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha melihat. Dan penglihatan Allah, pendengaran Allah ini tanpa batas. Kita bisa sekarang mendengar. Lalu pendengaran kita pakai alat yang namanya kuping dan lain sebagainya. Kemudian pendengaran kita terbatas. Terbatas dengan waktu, terbatas dengan ruangan dan lain sebagainya. Tetapi pendengaran Allah satu, tidak ada alatnya. Allah mendengar tidak terbatas. Allah melihat tidak pakai mata. Allah melihat tidak terbatas penglihatannya Allah. Nah, ini. Karena itu tidak boleh disamakan samaknya Allah dengan samaknya makhluk. Basornya Allah tidak juga bisa disamakan dengan basornya makhluk. Nah, ini. Yang yang ke-13 adalah al-kalam. Apa al-kalam itu? Wawa sifatun qadimatun qaimatun bidzati laisat bi hurufin wala sautin tadullu ala jami'il ma'lumat. Adalah sifat yang ada, kalam adalah sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala tanpa ada huruf, tanpa ada suara, yang dengan sifat itu menunjukkan atas segala yang maklumat, segala yang diketahui. Itu namanya kalam. Allah berfirman, tetapi firmannya Allah laisa biharfin wala sautin. Firmannya Allah, dawuhnya Allah, tidak ada kalamnya, tidak ada suara. Ketika ada suara, ketika ada kalam, ada suara, ada huruf, berarti kalamnya Allah sama dengan manusia. Nah, ketika Allah kalamnya bisa didengar berupa huruf, berupa suara, maka berarti Allah itu sama dengan makhluk. Padahal tadi sudah disebutkan laisa kamitslihi syai'un. Gusti Allah itu berbeda dengan makhluk. Karena itu firmannya Allah ini tidak sama dengan omongannya makhluk. Nah, itu. Karena itulah disebutkan dalam suatu riwayat dulu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, ketika di dalam perjalanan ruhiyahnya itu beliau didatangi makhluknya Allah, didatangi ada suara tanpa rupa, ono suara tanpa rupa. Hal ini, suara ini mengatakan pada Syekh Abdul Qadir, ya Abdul Qadir, ana rabbuka qad abahtu lakal muharramat. Wahai Abdul Qadir, aku ini pengiranmu. Aku ini adalah Tuhanmu, aku adalah Allah Tuhanmu. Qad abahtu lakal muharramat. Sekarang engkau saya haramkan segala hal yang dulu saya haramkan. Dulu kamu saya haramkan mencuri. Sekarang kamu saya halalkan mencuri. Dulu kamu saya haramkan minum mabuk. Sekarang saya halalkan minum mabuk, dan seterusnya. Pokok segala hal yang dulu saya haramkan, sekarang saya halalkan. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu langsung faham, oh ini dudu pangeran ini. Iki dudu pangeran. Langsung mengatakan, ihsa ya lain. Wahai kamu setan yang terkutuk, enyah dari hadapanku. Bahwa Syekh Abdul Qadir yakin bahwa itu adalah bukan Allah, bahwa itu bukan Tuhan, dia adalah setan. Nah, pertanyaannya, dari mana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tahu kalau itu setan? Pertama, ada dua hal ini menjadikan Syekh Abdul Qadir itu yakin bahwa itu bukan Tuhan, yakni hantu. Dari mana? Satu, dari suara. Dari suara, ada suara, ada huruf. Ya Abdul Qadir,
ana rabbuka, ada ya, ada suara huruf ya-nya, ada Abdul Qadir, ada ainnya, ada baknya, ada qofnya, ada dalnya, ada roknya. Suara bisa dijelas, bisa didengar dengan jelas. Maka beliau yakin bahwa huruf ini, suara ini bukan dari Allah, karena suaranya Allah, kalamnya Allah, laisa biharfin wala sautin. Ini jelas, ini pasti ada hurufnya, ini jelas ada suaranya. Maka beliau yakin bahwasanya itu adalah bukan suara dari Allah, bukan kalam dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalamnya Allah bila sautin wala harfin. Sedangkan suara tadi jelas, kalam tadi jelas, ada suara, ada huruf. Sehingga kalau ada suara, ada huruf, pasti ini bukan kalam Allah. Ini yang pertama alasannya. Yang kedua adalah ini bukan perintah Gusti Allah, karena Allah la ya'muru bil fahsya. Allah itu tidak pernah merintah melakukan perbuatan yang keji, perbuatan yang tercela. Kok ono Gusti Allah memerintahkan untuk melakukan perbuatan buruk yang dulu diharamkan sekarang dihalalkan? Ini tidak. Ini tidak mungkin. Sehingga beliau yakin ini adalah bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalamnya Allah tidak sama dengan kalamnya makhluk, tidak sama dengan kalamnya manusia. Lalu yang ke-14 sampai ke-20 ini adalah merupakan sifat hubungannya dengan sifat yang 7 tadi, yang disebut dengan sifat ma'ani. Sebenarnya kan sifat Allah 20 itu terbagi ada 4. Satu adalah sifat nafsiyah, yaitu sifat wujud. Nomor 2 adalah sifat salbiyah, yaitu qidam, baqo, mukhalafatul hawadithi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. Nah niki wahdaniyah. Ini adalah merupakan 5 sifat daripada sifat salbiyah. Kenapa sifat salbiyah? Karena 5 sifat ini menghilangkan sifat-sifat yang kebalikannya, menghilangkan sifat yang tidak layak pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada sifat ma'ani, kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ini namanya sifat ma'ani. Nah, dari sifat ma'ani ini muncul sifat maknawiyah yang jumlahnya ada 7 pula. Artinya apa? Kalau Allah punya sifat kudrah, maka zatnya Allah adalah zat yang qadir. Maka Allah adalah zat yang qadiron. Allah punya sifat iradah, maka Gusti Allah berarti muridun. Allah punya sifat ilmu, berarti Gusti Allah adalah zat yang alim. Allah punya sifat hayat, maka Allah berarti hayyun, zat yang hidup. Allah punya sifat sama, maka berarti Allah sami', zat yang mendengar. Allah punya sifat basar, maka Allah adalah basir, zat yang melihat. Karena Allah punya sifat kalam, maka Allah adalah zat yang mutakallim. Jadi jumlahnya 20. Nah 20 ini loh yang wajib diketahui oleh semua orang yang mukallaf, yaitu Islam, baligh, berakal sehat. Kalau kita adalah orang yang Islam, baligh, berakal sehat, maka kita wajib mengetahui sifat wajibnya Allah ini yang jumlah 20. Kalau kita Islam, kita mengaku beriman kepada Allah, kita mengaku orang beragama Islam, lalu tidak hafal ini, tidak tahu sifat-sifat ini, maka berarti kita termasuk orang yang lemah imannya atau tidak dianggap sempurna imannya. Wajibnya Allah. Lah berarti kebalikannya, Allah juga punya sifat mukhal yang jumlahnya ada 20 juga. Apa? Adam, hudud, fana, mumatsalatul lil hawadithi, ikhtiyajuhu li ghorihi, ta'addud, ajzun, karoha, jahlun, mautun, somamun, ama, bukmun, ajizan, karihan, jahilan, mayitan, asomma, a'ma, abkam. Nah ini, kalau dulu saya
ngaji kecil di rumah itu punya lagu sifat wajib dan sifat mukhal. Nah ini kalau sifat wajibnya begini, wujud kita baqa mukhalafatul lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmu hayat sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman kebalikannya adam huduth fana mumathalatul lil hawadithi ihtiyajuhu li ghairihi ta'addudun ajzun karaha jahlun mautun samamun ama buqmun ajizan karihan jahilan maitan asamma a'ma huwa abkam tambahi huwa abkam. Kenapa huwa abkamu? Untuk memudahkan syairnya. Nek gak ngono wangel. Iki dulu mbok sing aran sapa lagune. Alhamdulillah dengan akhirnya sifat wajibnya Allah ini dan kita sedikit mengupas tentang sifat mukhalnya Allah. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah iman yang sempurna dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah ilmu yang barokah manfaat dunia dan akhirat. Amin bil alamin. Al-Fatihah. Suratul Nazir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.